اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. Mari. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqain. Ya habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqain. Ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatain. Silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kepada ketua DKM beserta pengurus masjid yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para alim ulama, para zuama terutama yang mengajar di Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan keistiqomahan. Abi Halim, Al-Habib Amri, Kiai Haji Baisuni, Kiai Haji Ustaz Burhanuddin Salim, kita doakan mudah-mudahan beliau guru-guru kita semua, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Juga kepada kita doakan, ada kabar duka daripada saudara Bapak Zuhelmi ya. Kita doa ada ya? Dinda ya. Daripada Bapak Zuhelmi, mudah-mudahan segala kesalahannya diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Segala amal kebaikannya Allah lipat gandakan, dan mudah-mudahan di alam kuburnya dijadikan radhatun min riyadil jinan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tentang temanya Kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 ya, tentang ahwalus sahabah wa tabi'in wa salafus sholihin bisyiddatil khauf. Ternyata para sahabat, para tabi'in dan orang-orang salafus soleh kesehariannya tidak lepas setiap saat, setiap detik, setiap hari, siang dan malam, hatinya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seorang waliullah, setiap saat hatinya takut kepada Allah. Tanda-tanda seorang kekasih Allah, tidak ada satupun yang ditakuti kecuali hanya satu yang ditakuti, adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang munafik penuh dengan ketakutan. Sekali lagi, tanda-tanda orang munafik penuh dengan ketakutan. Tanda-tanda orang yang beriman penuh dengan ketakutan, tapi ketakutan atas dosa-dosanya, ketakutan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita akan membaca Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ketika melihat burung yang terbang. Qala li ta'irin laitani mislaka ya ta'ir. Wahai burung, aku ingin seperti engkau. Walam akhluk basyaron, aku sebetulnya tidak ingin diciptakan sebagai manusia. Itu kata siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu melihat burung itu ditadaburi. Bukan berarti ketika burung itu dibeli terus diperlombakan. Kemarin ada yang pas ngebahas ini, aduh alhamdulillah hati saya plong. Saya beli burung 2 juta katanya. Saya beli burung 2 juta, pas saya mau kasih makan lepas. Nangis saya sedih 2 hari katanya sedih. Tapi ternyata pas lihat kisah ini udah enggak sedih lagi. Subhanallah. Jadi burung itu, kenapa kok Abu Bakar Siddiq pengen lebih jadi burung? Sebab seluruh binatang nanti ketika hari kiamat itu tidak ada beban, tidak akan disiksa, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka, tapi tetap jadi tanah. Itu hewan.
Salah satunya adalah burung. Yang selanjutnya, terus kata Sayyidina Utsman apa? Sayyidina Utsman pernah berkata, waditu anni idza muttu lam ub'as ya Rabb, aku hanya ingin kau matikan saja, tapi aku tidak ingin dibangkitkan di yaumil kiamah. Itu perkataan Sayyidina Utsman, yang Sayyidina Utsman itu termasuk daripada 10 orang yang dijamin masuk surga setelah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Asyaratun al-mubasysyaratu bil jannah, 10 orang yang sudah mendapat kabar gembira itu surga, tapi saking takut-takutnya nanti mengalami kiamat, ya Allah saya pengen dimatikan saja, tapi enggak mau dibangkitkan. Bukan berarti tidak percaya terhadap adanya kebangkitan, saking takut-takutnya nanti bagaimana dipertanggungjawabkan. Padahal sudah aman, enggak bakal dipertanggungjawabkan. Wa yadkhuluna jannati bighairi hisab, berarti enggak dipertanggungjawabkan. Sayyidina Utsman bin Affan. Terus yang ketiga, siapa? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, beliau membaca firman Allah, idza syamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat, sampai ayat wa idza suhufun nusyirat, ketika buku amal catatan akan dibuka, di dalamnya akan dibongkar kebaikan dan keburukan, langsung kharra magsyian, itu pingsan seketika, langsung kekelingan, kunang-kunang, langsung gelap, kharra magsyian, terjatuh. Terus wa marra yauman yudawiru insan, akhirnya orang-orang pun mengelilingi siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, ketika Sayyidina Umar menunggangi himar, ketika melewati sebuah masjid, ada orang yang membaca surat Wat-Tur. Di dalam surat Wat-Tur, orang yang membaca surat Wat-Tur itu sambil dalam sholatnya, inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi, sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti akan terjadi. Harta apapun, kekuasaan, tidak ada yang bisa mencegah dan menolak siksaan Allah. Ketika naik himar langsung turun ternyata. Wastanada ilait, dia bersandar ke tembok. Lemes wa makasa zamanan, dia bersandar ke tembok langsung sakit dan dibawa ke rumahnya. Famirido syahron, itu sakitnya kurang lebih 1 bulan. Mendengar 1 ayat, sakitnya sampai 1 bulan. Terus apa? Beda kalau orang hari ini. Ketika kita dengar ada yang membacakan Quran, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, biasa we ngerokok. Padahal itu ayat genting itu. Itu ayat genting ketika orang-orang kafir digiring ke pintu neraka. Itu kan ayat, Masya Allah, menyeramkan. Rokok, ngopi, enak juga nih suaranya. Masya Allah. Makanya bapak-bapak tuh kalau lihat Qori Internasional kan ada Allahu Akbar, resep ya. Paling diterangkan inna adzaba rabbika lawaqi. Masya Allah. Yang selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suara agak himeng ya, ceritanya sakit. Dari pagi sampai sore ini buang air nggak berhenti. Jadi ternyata salah minum kopi 5 kali, bahaya. Aduh, ngejago ini. Kalah juga akhirnya sama kopi. 5 kali minum kopi, ngejago. Kalah sama kopi. Dari pagi, sore. Sabtu, Jumat sore, berhenti buang air. Sabtu sore, sehari semalam. Itu hitung hapus si dosa ya. Masya Allah, nggak boleh ngejago. Aduh, ya Allah, alhamdulillah kita bisa ikut pengajian lagi ya di Masjid Al-Amin. Baik, yang selanjutnya begini. Kata Hatim Al-Asam itu hidup pada zaman tabi'in, Hasan Al-Basri.
Beliau itu Al-Asom, nggak apa-apa kita sering dengar. Al-Asom jadi wali gara-gara nutup aib orang. Ada seorang ibu-ibu yang mau bertanya tentang agama, dia geser, ternyata pengen kentut kecil, ternyata gede dut aja. Itu Hatim Al-Asom pura-pura tuli. Syekh, saya ingin bertanya sesuatu. Nanya apa? Begini, nanya apa? Coba yang keras dong. Terus, saya ingin sesuatu. Oh, alhamdulillah ternyata ini guruku budak katanya. Padahal pura-pura budak. 15 tahun beliau pura-pura budak. Pas meninggal itu si wanita, beliau baru bongkar. Saya sebetulnya tidak tuli untuk menutup rasa malu si ibu tersebut. Saya pura-pura tuli. 15 tahun pura-pura budak. Akhirnya diangkat menjadi waliullah. Baik. Jadi kalau yang kentut jangan main tuduh ya. Jangan, mudah-mudahan walaupun bagaimana kalau yang kentut kita sendiri? Oh ya udah diam aja. Enggak usah ngaku. Baik. Yang selanjutnya kata Hatim Al-Asam la taktar bi maudi is-soleh. Fala makana aslaha minal jannah. Jangan merasa aman, jangan merasa pede kita menjadi orang soleh, ditempatkan menjadi orang yang soleh. Fala makana aslaha minal jannah, tidak ada tempat yang paling maslahat kecuali surga. Mana buktinya? Wa qad laqiya Adam alaihi salam fiha ma laqiya. Jadi begini, ketika kita ditempatkan oleh Allah menjadi orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, jangan merasa aman. Jangan merasa aman, bahkan jangan merasa pede. Bahkan lebih ada daripada situ, Nabi Adam pun keluar dari surga padahal sudah lama di surga. Masya Allah. Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga, wa alqa malakia, menemukan sesuatu yang tidak terduga. Gara-gara apa? Gara-gara memakan buah huli. Maksudnya ketika kita dalam posisi ada di tempat yang mulia, kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan, berusaha hati kita jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. Makanya ada di dalam kitab hikam itu, zayyin nafsaka bil maksiat wa la tuzayyin nafsaka bit taat. Maksudnya apa? Hias ketika engkau bermaksiat jangan merasa putus asa daripada rahmat Allah, dan ketika engkau taat jangan merasa engkau lebih hebat, lebih suci daripada orang yang maksiat. Yang selanjutnya, wala taqdar bi katsratil ibadah fa inna iblis ba'da tuli ta'abbudihi. Jangan merasa pede dengan banyaknya ibadah. Sesungguhnya iblis itu ba'da tuli ta'abbudihi, paling lama ibadahnya kepada Allah, paling lama. Ya kita mah enggak ada apa-apanya. Mau dikumpulinnya umat Rasul, dikumpulin berapa miliar, dibandingkan dengan ibadahnya iblis, masih iblis lama ibadahnya. 16.000 tahun juru kunci surga, 40.000 tahun ngajar malaikat, 14.000 tahun mengelilingi aras. Dikumpulkan nih kita, ibadah kita nggak ada apa-apanya seluruh umat Nabi Muhammad. Tapi malakia karena sombong, Allah masukkan ke dalam neraka. Terus apa? Wala taktar bi kasratil ilmi fa inna bal'an kana yuhsinu ismallahil a'zam. Jangan merasa pede terhadap banyaknya ilmu. Sebab ada pada zaman Nabi Musa namanya Bal'an bin Ba'urah. Dia angkat tangan turun hujan. Dia angkat tangan dikabul. Paling bagus mengucapkan ismullah al-a'zam, ya Hayyu ya Qayyum. Paling fasihat lidahnya. Orang itu kalau lihat Bal'am bin Ba'urah menyampaikan Taurat, semuanya itu akan terpana. Semuanya akan terpana, semuanya ta'ajub. Tapi ternyata gara-gara tergoda oleh kilauan emas, Bal'am bin Ba'urah mendoakan keburukan bagi nabinya sendiri, bagi Nabi Musa, didoakan supaya tersesat. Dikabul bapak-bapak. Karena ingat orang-orang yang suka nyantet, kan pasti kalau syirik itu tukang dagang sama tukang dagang lagi. Saya nanya, itu dukun-dukun itu nyantetnya pakai apa? Pakai ismul a'zam. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum.
Saya tanya, itu kan bisa jadi pisau. Nanti yang disebut wal Qur'anu yal'anhu itu, Quran akan melaknat itu. Pakai ismul adzam tembus. Tapi di akhirat Quran itu akan melaknat. Sama mendoakan sesat. Bapak-bapak kebayang enggak? Nabi Musa didoakan supaya tersesat di padang tih, pakai apa bacaannya? Pakai ismul adzam, bukan pakai mantra. Tembus akhirnya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Tersesatkan Nabi Musa, pakai ismul adzam didoakannya. Tersesat 40 tahun. Tapi apa? Lidahnya menjulur sampai ke tanah. Mau minta maaf, lidahnya menjulur sampai ke tanah, sampai diangkat, enggak bisa mengucapkan. Untuk karena apa? Allah sudah laknat, keluar imannya sebesar burung merpati. Hati-hati itu. Yang itu tuh pakai surat ini, tapi apa? Quran akan melaknatnya. Baik, yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan karena ini banyak kisah-kisah ya. Kata Malik bin Dinar, pengalaman beliau, ana atufu bil bait. Aku tawaf di Ka'bah Baitullah. Id ana bi Jawiriyah, aku melihat ada wanita yang tua. Muta'abbidatan mu'talaqatun bi astaril Ka'bah, dia beribadah di bawah Ka'bah itu yang ada tempat injaknya. Wahya taqulu, dan aku mendengar wanita ini berdoa, ya Rabbi kam syahwatan dahab taladaiha ladatiha. Ya Rabb, berapa lagi syahwat yang telah engkau hilangkan, wa baqiyat taba'aha ya Rabb, dan ada berapa jumlah syahwatku yang tersisa di dalam diriku. Jadi doanya, ya Rabb, ya Allah, sudah berapa syahwatku yang engkau hilangkan, dan sudah berapa syahwatku yang masih ada di dalam diri saya, sehingga aku memohon kepadamu ya Rabb agar seluruh syahwat keladatanku semoga engkau cabut. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya kawan. Wah, beliau itu ngapal Quran. Tapi di sela-sela ngapal Quran itu lagi majlub lah. Hatinya minta, ya Rob, saya kalau sudah hafal Quran, tolong butakan mata saya. Teman satu kamar, dia cerita. Dia udah umur 25, udah umur 25. Akhirnya setelah hafal, buta. Ya Allah ya Karim. Itu apa? Salah satunya kenapa Ustadz ini? Saya tidak mau hafalan saya terkotori oleh pandangan maksiat nanti. Jadi saya kalau saya melihat pasti ada aja melihat perkara-perkara syahwat atau maksiat. Dikabul. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya siapa? Ali Zainal bin Husain. Jadi Syekh Ali Zainal bin Husain itu beliau adalah cicit ya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Husain itu waktu dipenggal umur 50 tahun. Nah, Syekh Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, itu yang selamat daripada pembunuhan. Karena beliau lagi tidak ada di tempat. Itu yang beranak cucu pinang. Nah, Sayyidina Zainal Abidin, namanya Sayyidina Zainal Abidin, beliau setiap dari mulai isyraq sampai menjelang asar itu sholatnya 500 rakaat. Sholat sunatnya. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh 500 rakaat. Jadi Zainal Abidin itu Syekh Zainal Abidin salatnya 1000 rakaat sehari semalam. Nah, karena beliau sering salat, idza tawaddaa asfara launuhu.
Ketika habis wudu menguning wajahnya. Seluruh tubuhnya menguning. Fayaqulu lahu ahluhu ma hadzal ladzi ya'taru indal wudu. Wahai ayah, kata anak-anaknya, kenapa wajah dan kulit ayah berubah semuanya setelah wudu? Kenapa menjadi kuning? Kenapa ayah pucat? Kata Zainal Abidin, atadruna baina yaday man uridu an aquma? Kamu tahu gak? Setelah kita wudu, kita akan menghadap kepada siapa? Yang akan dihadapi kita siapa? Kita sedang sholat akan berhadapan dengan siapa? Sebentar lagi kita akan berhadapan dengan Allah, Zat yang menciptakan segala sesuatu, Zat yang merubah segala sesuatu, Zat yang tadinya tidak mustahil pasti terjadi. Itu bapak-bapak sampai seperti itu para orang-orang salafus saleh ketika mau sholat itu wajahnya kuning, rasa takut. Kira-kira kalau kita, aduh ajan deui. Bukan kita ya orang. Oh cepet ya, waktunya cepet ya. Enggak takut tuh. Oh asar cepet ya katanya. Masya Allah. Yang paling parah, aduh itu kan kecilin dong itunya kata speakernya. Nah beda. Jadi salah satu contoh rasa takut kepada Allah, salah satunya ketika dalam perjalanan kemana saja, terus di mana azan dikumandangkan dia sholat. Oh itu membuktikan orang itu di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, seluruh khalifah ternyata saya baru tahu itu tidak semuanya adil. Tidak semuanya bijaksana. Itu kan yang memenjarakan Imam Ahmad bin Hambal, yang memenjarakan Imam Malik, coba, ya. Yang memenjarakan Imam Abu Hanifah, yang memenjarakan Imam Bukhari, sampai Imam Bukhari itu kabur ke Samarkand, dikejar-kejar oleh khalifah. Tidak semuanya adil, walaupun khalifah, terutama daripada Bani Umayyah itu, yang kebanyakan gak adil. Kalau Bani Abbas, Harun ar-Rasyid adil. Umar bin Abdul Aziz adil. Cucu daripada Umar bin Khattab. Nah ini ketahuannya oleh seorang waliullah dalam mimpinya. Khalifah Amirul Mukminin yang tidak adil itu ternyata nasib di akhiratnya sudah ketahuan. Wa naumu waliullah, mimpinya seorang wali sedikun, itu mimpinya suatu kenyataan. Dikasih tahu, wahai Umar bin Abdul Aziz, semalam aku bermimpi. Mimpi apa engkau? Ini kata seorang wanita yang waliullah. Wa ma dzalika qalat ra'aitu nar wa hiya tazfaru ala ahliha summa ji'a bis-sirat. Aku melihat neraka dan aku melihat sirat. Terus yang kau lihat siapa? Qalat faji'a Abdul Malik bin Marwan. Oh ini sadis ini. Banyak bunuh ulama. Banyak ngeracun ulama, banyak memenjarakan ulama. Abdul Malik bin Marwan. Aku melihat Abdul Malik bin Marwan, fahamalah alaihi. Aku melihat dia injakan kakinya ke sirat, fama madu alaihi illa yasiran. Ketika dua langkah takapah habis sirat, dia tergelincir dari sirat, pahu ila jahannam, dan jatuh ke neraka jahannam. Umar bin Abdul Aziz bengong aja. Terus kan ini sebelum beliau kan? Ini sebelum Abdul Aziz, sebelum beliau. Terus siapa lagi? Faqala Umar. Terus hayya siapa lagi? Summa ji'a bil Walid bin Abdul Malik. Aku melihat Walid bin Abdul Malik, sama dia satu langkah tergelincir ke neraka jahannam. Sulaiman bin Abdul Malik itu raja-raja yang yang sama ulama benci ini. Yang tidak sesuai dengan keputusannya langsung disikat aja. Sama naik injakan ke sirat tergelincir. Faqala Umar, terus siapa? Terus siapa? Diam aja sih. Lanjut siapa? Wallahi ya Amirul Mukminin. Pas
wallahi anta ya Amirul Mukminin. Pingsan langsung gak kuat. Maksudnya takut saya nasib seperti itu. Pas udah merinding mau setengah pingsan, langsung itu wanita tua menghampiri, membisikkan ke telinganya, inni ra'aituka wallahi qad najauta. Demi Allah, aku melihat engkau selamat daripada jembatan Sirat. Inni ra'aituka wallahi qad najauta. Sampai 3 kali engkau selamat wahai Amirul Mukminin. Engkau selamat kalabarkil khotib. Engkau begitu cepat langkah engkau sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih bocoran ini. Sudah dikasih bocoran. Apalagi yang sekarang dari mulai Hitler. Aduh ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, kita kelak orang-orang dicintai oleh Allah, dicintai oleh rakyat, dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya bahwa orang-orang yang paling takut kepada Allah tadi sudah dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang tidak diteka-teki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yahzanuna idza hazinan nasu wala yakhafuna idza khafan nasu. Tidak akan merasa sedih walaupun orang itu dibikin sedih oleh orang-orang. Tidak akan merasa takut walaupun banyak orang yang menterornya. Terus siapa lagi? Apa yang dikatakan oleh Imam Fudail? Imam Fudail pernah berkata, inni la'agbitu nabiyan. Sesungguhnya saya tidak berminat dijadikan sebagai nabi. Wa mursalan, dan saya pun tidak minat dijadikan sebagai utusan. Wala malakan, dan aku pun tidak berminat dijadikan seorang malaikat. Wa muqarraban, aku pun tidak minat dijadikan sebagai orang-orang muqarrabin. Wala abdan solehan, aku pun tidak minat dijadikan oleh Allah menjadi orang yang soleh. Alaysa haula'i wa ma duna yaumal qiyamah innama agbatu man lakhluk. Bukankah yang semuanya ini yu'ayinuna mereka pun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah? Kata Imam Fudail, bukankah para nabi, para utusan, para malaikat, para muqarrabin, para abdan, soleh, bukankah mereka pun nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di yaumil qiyamah? Betul memang. Nabi Adam ketika minta syafaat, oh saya nggak bisa ngasih syafaat, saya bingung harus menjawab apa ketika aku nanti ditanya tentang kesalahanku memakan buah huldi. Datang kepada Nabi Musa, saya pun tidak bisa menjawab, aku pun tidak tahu kesalahanku ketika aku memukul kaum Kipti sampai mati. Nabi Nuh sama, aku pun bingung bagaimana caraku menjawab pertanyaan Allah ketika aku mendoakan keburukan bagi umat-umatku. Terus Nabi Isa pun sama, aku pun bingung bagaimana nanti aku akan menjawab pertanyaan daripada Allah ketika aku diumumkan, ketika aku difitnah oleh orang-orang Nasrani, aku sebagai anak Tuhan, ibuku sebagai istri Tuhan. Kan ditanya nanti Nabi Isa, a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau pernah mengumumkan engkau adalah anak Allah, ibumu istri Allah? Maka dijawab oleh Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ya Rabb. Maha suci engkau, belum pernah satu huruf pun aku mengatakan seperti itu. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku mengatakan seperti itu, engkau kan pasti tahu. Akhirnya dalam tafsir Sawi, saking malu-malu Nabi Isa ditanya, itu berdarah semua, dari pori-porinya keluar darah. Makanya Imam Fudail, aku tidak ingin dijadikan semuanya. Aku lebih ingin man lam yakhluk, aku lebih ingin tidak dijadikan manusia. Aku lebih suka tidak dijadikan apa-apa. Aku lebih suka ingin dijadikan batu, gunung, pohon,
aku lebih ingin jadikan binatang-binatang. Subhanallah. Baik, yang terakhir, ketika ada sahabat Ansor wafat, dakhal tuhwasyatan nar fakana yabki. Kata Nabi Rasul, ini wafat kenapa? Ini meninggal kenapa? Min khasyatillah, saking takut kepada Allah. Ya Allah, itu pemuda bapak-bapak, saking takutnya kepada Allah itu wafat. Ada banyak sekarang juga, kayak orang Palestina tuh, orang Arab kalau sudah soleh kalah kita. Makanya kata baginda Rasul, la tabdul Arabi, jangan kau benci sama orang Arab. Sebab kalau orang Arab sudah soleh mengalahin kita semuanya. Kayak ada Habib Badung, bandel, Habaib. Tapi kalau udah soleh mengalahkan semuanya. Saking takut-takutnya sama Allah, dia meninggal. Terus faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang, wa'tanaqahu fakhara mayitan, subhanallah. Jadi masih begini, masih bagian Rasul pas masuk masih kaku dalam keadaan berdoa mungkin ya. Langsung dipeluk oleh baginda Rasul, dipeluk, langsung ditidurkan. Masya Allah. Ditanya, tadi sudah, kenapa ini? Yaitu lagi berdoa, dia nangis saking takutnya kepada Allah. Jahiju sahibakum fa innal farqa minan nar. Subhanallah. Sudah, ini pemuda mandikan, bungkus kain kapan, kita sholatkan, kita kuburkan. Sesungguhnya neraka sudah terpisah dari pemuda ini. Sesungguhnya anak muda ini sudah Allah pisahkan daripada api neraka. Subhanallah. Jadi bapak-bapak, yang paling kita inginkan adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau harta itu sudah ada jaminan, dunia itu sudah ada jaminan, uang, harta, benda sudah ada jaminan. Tapi yang belum ada jaminan itu apa? Yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka yang diminta sebetulnya minta husnul khatimah aja yang diminta. Kalau harta sudah ada jaminan. Kalau menurut ilmu tasawuf ya seperti itu. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangan. Insya Allah hari ini mau ada pengajian ke mana, Cirangsad ya. Cirangsad itu Cigudeg. Cuman dari jalan raya Cigudeg ke Cirangsad itu 11 kilo. Jalannya muter gini gitu ya. Ke kampung, ke hutan ya. Mudah-mudahan dikasih keselamatan, kesehatan. Acaranya sih santai, 9:30 ya. Kan kalau di kampung harus semuanya sambutan. RW sambutan. Kalau enggak sambutan ngamuk-ngamuk tuh semuanya. RW sambutan, RT sambutan, Hansip sambutan, Lurah sambutan, Ketua DKM sambutan, Merebot sambutan, ibu-ibu sambutan. Satu orang sambutan 1 jam biasa. Kita kebagian udah ngopi 2 kali, makan 2 kali, kan jam 12 biasa itu. Kalau nggak dikasih sambutan ngamuk-ngamuk gitu. Gitu kalau di kampung rada-rada santainya gitu. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.